Mari kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita berusaha untuk masuk ke dalam istirahat Allah. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku, karena kabar kesukaan itu diberikan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci. Pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula kepada anak turunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang kepadanya. Seorang lumpuh dibawa oleh mereka, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada
orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara dan anak-anak sekalian, Tuhan Yesus adalah putra Allah sendiri, sabda Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena itu dia berkuasa mengampuni dosa. Dan kuasa itu sekarang diberikan olehnya kepada gerejanya yang dia bentuk sendiri. Gereja yang satu, Kudus Katolik Apostolik ini mewarisi kuasa pengampunan dosa, yaitu sakramen tobat. Kalau kita datang pada imam, saya pun imam datang pada imam yang lain, Sri Paus pun datang mengaku dosa pada Romo yang di Vatikan sana, kita diampuni. Dan itulah mukjizat yang di tempat lain tidak ada. Orang Katolik bersyukurlah, hayatilah sakramen pengampunan itu. Selain itu, mukjizat Tuhan terjadi. Kelumpuhan itu bukan hanya soal kelumpuhan fisik, tapi kelumpuhan mental, kelumpuhan pikiran, kelumpuhan semangat sering terjadi. Dan itu diakibatkan berbagai hal, termasuk salah satunya dosa. Bahkan ini menjadi sumber terbesar dari kelumpuhan mental. Maka datang kepada pengampunan Tuhan Yesus dalam sakramen tobat itu suatu daya yang sangat efektif, daya yang sangat kuat untuk menyembuhkan. Ajakan saya sederhana saja. Datang pada Yesus di zaman ini adalah datang pada gereja Katolik. Dan itu sungguh-sungguh kenyataan Tuhan Yesus hadir sesuai janjinya. Maka saudara-saudari, mukjizat tidak usah ditunggu yang aneh-aneh. Mukjizat terjadi manakala hati kita membuka diri untuk Tuhan Yesus dan karya-karya keselamatannya. Dan bagi kita orang Katolik tersedia rahmat berlimpah dalam gerejanya, yaitu dalam bacaan ini adalah sakramen pengampunan dosa yang membuat kita bangkit berdiri. Semoga kita semua bisa membangkitkan juga orang lain semangatnya, kobaran api cinta kasihnya, dan karya-karya baiknya, sehingga kita sendiri menjadi warta sukacita Kristus bagi dunia saat ini. Mari untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan semoga turunlah berkat Allah berlimpah-limpah atas saudara-saudari dan anak-anak sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.